Gizi. Di video kali ini bersama kami berempat, Saya Nesti, saya Kasih, saya Cici, dan saya Olive. akan memaparkan tentang bagaimana proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Untuk itu, stay tune dan check it out. Sahabat gizi, protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, seperti metionin, cysteine, dan cysteine, yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein juga merupakan zat pembangun yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Protein mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak atau mati. Yang ketiga, menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan. Yang keempat, mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler atau intraseluler, dan intravaskuler. Protein memiliki peran yang penting bagi tubuh, namun terlalu banyak mengonsumsi protein hewani akan membuat sistem pencernaan sulit untuk diuraikan dan diserap secara menyeluruh, karena sia-sia makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan menumpuk dan akhirnya membusuk di dalam usus. Sahabat gizi harus tahu sumber protein itu terdapat dari mana saja. Yang pertama, protein nabati. Hampir sekitar 70% penyediaan protein di dunia berasal dari bahan nabati atau hasil tanaman, terutama berasal dari biji-bijian atau serealia dan kacang-kacangan. Yang kedua itu ada protein hewani. Hasil-hasil hewani yang umum digunakan sebagai sumber protein seperti daging, telur, susu, dan ikan. Tahu tidak pengertian metabolisme? Jadi, metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan pengurangan zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi di dalam sel. Pada metabolisme protein ada proses metabolisme protein dalam tubuh, yaitu pertama, ketika makanan masuk ke dalam perut, enzim pepsin akan memutus ikatan peptida pada sisi NH2 dari asam amino aromatik seperti penilalin, tirosin, dan triptofan. Asam amino hidrofobik seperti leusin, isoleusin, dan metionin, dan dikarbosilat seperti glutamat dan asparat untuk mencerna protein. Karena proses ini membutuhkan pH yang ideal, pemutusan ikatan peptida ini hanya dapat terjadi di lambung yang memiliki lingkungan asam. Enzim yang dapat memutuskan ikatan protein tidak dapat berfungsi setelah makan mencapai usus besar karena tingginya pH. Metabolisme protein kemudian berlanjut di usus halus, yaitu saat pankreas mensekresikan tripsin, kemotripsin, dan karbopeptida. Protease, gaster, dan pankreas ini kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida rantai sedang dan kecil. Peptidase di batas usus halus selanjutnya menghidrolisis peptida rantai sedang dan kecil ini menjadi asam amino dan tripeptida bebas. Produk akhir metabolisme protein inilah yang siap diserap dan dipergunakan oleh sel sehingga tubuh merasakan manfaat untuk kesehatan. Sekitar 75-80% asam amino hasil proses metabolisme protein akan digunakan kembali untuk pembuatan protein baru. Melalui siklus Krebs, sebagian asam amino yang diserap tubuh juga akan diubah menjadi ATP, gas karbon dioksida, dan air. Tubuh tidak akan menyimpan sisa asam amino yang berlebih. Sisa asam amino ini akan segera mengalami katabolisme dan diubah menjadi urea untuk bahan kimia afibolik yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Baik, sekian dari pemaparan materi tentang metabolisme protein dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi
sahabat gizi.